Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Sophia dari Prodi PGMI semester 5. Izinkan saya membawa kalian kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, ke masa ketika Islam baru tumbuh dan dunia dipenuhi gelombang kegelapan dan peperangan. Di tengah badai itu, berdirilah seorang pemuda yang keberanian dan ketulusannya bersinar lebih terang dari cahaya matahari. Dialah sosok yang bukan hanya pejuang tangguh, tapi juga pemimpin yang hatinya begitu lembut, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali sang pintu ilmu. Selamat menyaksikan. Ali bin Abi Thalib sang pintu ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib dan Fatimah binti As'ad, paman Rasulullah. Jadi, Ali merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali lahir dan tumbuh di keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang. Ketika kakek Rasulullah wafat, Abu Thaliblah yang bersedia merawat dan membesarkan Rasulullah. Hubungan antara Rasulullah dengan keluarga, paman dan bibinya memang sangat baik. Ketika Ali berusia 10 tahun, dia berkunjung ke rumah Rasulullah, tepat ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Saat itu berita tentang kenabian Rasulullah belum tersebar, dan orang yang memeluk Islam serta mempercayai Rasulullah baru Siti Khadijah, istri Rasulullah saja. Ali merasa penasaran pada apa yang dilakukan sepupunya itu. "Muhammad, apakah yang engkau lakukan?" Rasulullah kemudian memberitahu tentang Islam kepada Ali, bahwa Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam merupakan agama penyempurna. Sedangkan beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajak Ali untuk memeluk Islam. Namun Ali berkata, "Sesungguhnya agama ini sama sekali belum pernah aku dengar. Karena itu aku harus berunding dengan ayahku." Rasulullah meminta Ali untuk merahasiakan hal ini. Beliau khawatir ajarannya akan tersebar sebelum Allah memerintahkan untuk disebarkan. "Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, sembunyikanlah dahulu kabar ini." Mendengar ucapan Rasul ini, Ali pun kembali berpikir, dan akhirnya dia merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sepupunya adalah benar. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Ia banyak membantu Rasulullah dan selalu berada di dekatnya. Ali memiliki banyak sekali kelebihan. Akhlaknya mulia, pemaaf, penuh kasih sayang, tegas, dan sangat cerdas. Ketika Ali masih muda, dia berada di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung. Ali dikenal sebagai seorang muslim yang memiliki pengetahuan luas. Hal ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Andai ada 10 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, pasti Ali akan menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Karena itulah dia sering disebut sebagai kunci ilmu. Setelah Rasulullah wafat, banyak kelompok yang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Salah satunya adalah kelompok Yahudi. Kelompok ini menetap dan tinggal di Mekah. Dan setiap ada kesempatan, mereka selalu bertanya hal-hal sulit hanya untuk menguji para ulama. "Mari kita datang kepada Umar. Dia pasti tidak akan mampu menjawab pertanyaan kita." Maka salah satu perwakilan pendeta Yahudi pergi menemui Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah atau pemimpin umat Islam kedua setelah Rasulullah wafat. "Wahai Umar, engkau adalah pemimpin setelah Muhammad. Aku ingin bertanya sesuatu. Jika engkau bisa menjawabnya,
barulah aku percaya jika Islam adalah agama yang benar dan Muhammad memang utusan Allah. Silahkan bertanya tentang apa saja. Jelaskan kepada kami tentang kunci yang mampu membuka langit. Jelaskan tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Sebutkan makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Pendeta itu berhenti sejenak dan mengamati Khalifah Umar dengan teliti. Dia berharap melihat raut bingung dari wajah Khalifah Umar. Jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu induknya. Khalifah Umar bin Khattab menundukkan kepalanya. Beliau berkata, "Bukan hal yang memalukan bagiku jika aku berkata tidak bisa menjawabnya. Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Islam itu agama yang batil." Pendeta itu merasa puas karena tujuannya untuk mempermalukan para ulama Islam telah tercapai. Namun tanpa diduga, salah satu sahabat pergi untuk menjemput Ali. "Ya Ali, tolong selamatkan agama Islam." Maka berangkatlah Ali dan Salman untuk menemui pendeta itu di rumah Khalifah Umar. Sesampainya di sana, Khalifah Umar langsung memeluk Ali. "Ya Ali, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil. Rasulullah telah mengajarkanku 1000 macam ilmu, dan setiap ilmu itu memiliki 1000 macam cabang ilmu. Baiklah, aku harap engkau dapat menjawab pertanyaanku. Jika aku bisa menjawab pertanyaanmu, apakah engkau bersedia mengucap syahadat dan beriman kepada Allah, serta mengakui bahwa Muhammad adalah benar utusan Allah?" Pendeta Yahudi itu merasa yakin bahwa pertanyaannya tidak mungkin bisa dijawab. Maka dia pun menerima tantangan itu dengan mudah. "Asalkan engkau mampu menjawab, maka akan kupenuhi syaratmu itu." Ali tersenyum simpul. Dia meminta sang pendeta untuk mengulangi lagi apa saja yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama, kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Ali menjawab bahwa anak kunci itu adalah kesaksian atau syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pendeta Yahudi itu terdiam. Jawaban yang diberikan oleh Ali memang masuk akal. Dia tidak menyangka jika pertanyaan itu bisa dijawab dengan begitu mudah. Pertanyaan kedua tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Jawaban Ali adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus putra mata. Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi samudra. Sebelum Allah menyelamatkan Nabi Yunus, ikan paus itu sama saja dengan kuburan bagi sang nabi. Dan kuburan itu membawanya berkeliling samudra. Pertanyaan ketiga tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Salah satu semut pernah berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, bersembunyilah agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar." Pertanyaan terakhir, apakah 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi? Tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Ali menjawab dengan mudah. 5 makhluk itu adalah Adam, Hawa, unta Nabi Soleh, domba Nabi Ibrahim, dan tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular. Semua jawaban Ali penuh dengan hikmah. Semua ucapannya mengandung nilai sastra, indah namun jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau merupakan pintu ilmu yang sesungguhnya. Pendeta itu pun memenuhi janjinya. Dia beriman kepada Allah
dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Sekarang lanjut tentang peradaban pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada tahun 35 Hijriah, setelah terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, tidak ada yang menggantikan beliau menjadi khalifah. Sehingga umat Islam pada saat itu merasa resah. Mereka perlu segera memiliki khalifah selanjutnya, agar tidak ada lagi kekacauan yang sangat besar. Maka pada saat itu para pemberontak mendatangi para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti khalifah berikutnya. Namun mereka tidak bersedia, hingga pada akhirnya mereka memaksa kepada Ali untuk menjadi khalifah. Awalnya Ali menolak, namun ketika permintaan yang serius juga tekanan dari kerabat dan sahabat-sahabat yang lain, maka bersedialah Ali menjadi khalifah. Setelah khalifah resmi diangkat menjadi khalifah, Khalifah Ali mengambil kebijakan politik yang mana kebijakan ini dibilang cukup beresiko. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan kebencian dari para petinggi pada masa kekhalifahan Utsman. Kebijakan yang diambil Khalifah Ali diantaranya yaitu: pertama, Khalifah Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman yang dianggapnya sebagai sumber fitnah dan juga pemicu utama munculnya pemberontakan. Kedua, Khalifah Ali mengambil kembali semua tanah dan hibah yang diberikan Utsman kepada kerabatnya agar kembali menjadi milik negara juga, dan kembali menggunakan pajak tahunan yang pernah diterapkan oleh Umar. Selain itu, untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, Khalifah Ali membenahi dan menyusun aset negara. Tak hanya itu, Khalifah Ali juga mengorganisir polisi juga menerapkan tugas-tugas mereka. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Selain itu, Ali juga sosok yang tegas dan tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum. Dan dalam pengelolaan uang negara, Khalifah menggunakan prinsip-prinsip Khalifah Umar, yaitu harga rakyat diberikan kepada rakyat. Pemerintahan Khalifah Ali dibilang pemerintahan yang tidak stabil. Pasalnya selama Khalifah Ali menjabat sebagai khalifah, kurang lebih selama 6 tahun henti-hentinya mengalami pergolakan. Dalam hal ini beberapa sahabat memunculkan ketidaksamaan pendapat antara kubu Sayyidah Aisyah dengan kubu Khalifah Ali, sehingga pada akhirnya terjadilah perang antara saudara yang pertama kalinya dalam Islam. Perang ini dinamai Perang Jamal atau Perang Unta. Perang ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 656 Masehi. Peperangan ini dimenangkan oleh terjadi lagi peperangan antara Ali dan Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Perang ini disebut Perang Siffin karena peperangan terjadi di kampung Siffin. Perang ini terjadi karena komplain Muawiyah kepada Khalifah Ali karena ketidakberesan dalam penyelesaian pembunuhan Utsman. Pada peperangan ini Khalifah Ali hampir saja berada dalam kemenangan. Namun pasukan Muawiyah menaikkan kepingan-kepingan Al-Quran di atas tombak, hingga perbuatan ini mampu melemahkan pasukan Khalifah Ali. Khalifah Ali diberhentikan sebelah pihak dari kekhalifahan dan Muawiyah dikukuhkan sebagai khalifah untuk mencegah pertikaian, maka Khalifah Ali terpaksa menerimanya. Namun setelah keputusan hakim sebagai pengikut Ali memberontak dan menyatakan keluar dari kelompok Ali yang disebut dengan kaum Khawarij. Lalu pada tahun 38 Hijriah terjadi Perang Naharawan, yaitu peperangan antara pasukan Khalifah Ali dan kaum Khawarij. Kala itu kaum Khawarij menawarkan kepada Khalifah Ali untuk kembali menyerang Muawiyah, namun Khalifah Ali menolak, hingga pada akhirnya kaum Khawarij terus-menerus memberontak dan menciptakan kerusakan. Meskipun Perang Nahrawan dimenangkan oleh Khalifah Ali, tetap saja kaum Khawarij tidak bisa ditumpas tuntas oleh Ali. Bahkan mereka membentuk sebuah komplotan untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan juga Amr. Pada rencana pembunuhan ini mereka membagi ke dalam 3 bagian. Pertama, Abdurrahman ibnu Muljam pergi ke Kufah untuk membunuh Khalifah Ali. Lalu Barak bin Abdillah At-Tamimi pergi ke Syam untuk membunuh Muawiyah, dan Amr ibnu Bakar At-Tamimi pergi ke Mesir untuk membunuh Amr. Dari ketiga komplotan tersebut tak ada yang berhasil melangsungkan pembunuhan, kecuali Abdurrahman ibnu Muljam
Ia berhasil membunuh Khalifah Ali di Kufah pada saat Khalifah Ali dalam perjalanan ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun wafat pada tahun 40 Hijriah.